Mampir ke Dago, ketemu Katon dan Barak. Here we go, Kamal Ocon is back! Akhirnya Gusman Sige tergantikan juga. Kan pernah ngomong ente. Hiji-hiji host tetap di ngonten dengan si Gusman Hungkul. Karena ente pernah diganti. Pernah diganti sama saya. 5 bulan. 5 bulan. Ya orang secara langsung orang mengaturkan permohonan maaf ya. Kenapa? Nya nganggur deui wae wayahna. Ya kan? Saya nama jadi full nganggur gini Anjir, kan. full time bener. Full time Tapi masa seandainya Kamal Ocon ditawari untuk jadi salah satu buzzer pilkada, entah eta gubernur Jabar atau Walkot Jabar, dek dicokot moal 2 digit. 2 digit Ngepost ngan genep kali cokot juga. berarti si Gusman kudu neangan tandem anyar berarti kayak pilkada. Tapi 3 digit lah orang. Oh 3 digit. Berarti mau 2 digit mau dicokot. Karena mau setengah-setengah. Oh setengah-setengah. Masih banyak harus dipikirkan. Tapi lah 3 digit saya langsung karena si 3 digit mah bisa buat ngerenovasi di rumah dan dijadiin kosan. Oh. Selesai jadi tegawe ge. Ya kalau mula lamun imah maneh dijadikeun kosan, atuh maneh kudu mayar anjing. Bagus sama. Geus bener-bener imah tempat tinggal. Dia orang dijieun kosan. Ya urang mah teh kudu mayar dan bogana. Ya, ieu teu ngarti konsep kos-kosan sih ieu mah. Mana ayeuna geus cicing di imah rumah tinggal, warisan orang tua kan. Geus teu kudu mayar, tinggal nyokot, tinggal naon. Kumaha dek direnov jadi kos-kosan? Ya kudu mayar lah. Itu kan orang nu bogaan. Ya, iya nu kieu ya kurang literasi cek aing ge geus ngeunang-ngeunang di bare imah. Tapi bae mayar ge lah. Tah, berarti kan butuh pengelola. Aing siap nu jadi boga kosan. Jadi yang ngelola kosan urang. Tengah harga we. Jadi aing mah anger nganggur. Berarti misalkan ada tawaran Kamal Ocon jadi buzzer mun 3 digit cokot. 3 digit sikat. Mun 2 digit pikir-pikir dulu. Lagi. Komodi 1 digit. Sadigit mah mau ditempo kok saya. Berarti siap-siap syuting nya engke nya. Gantikeun deui nya. Si gantikeun urang deui. Tapi seperti dipermainkan konten itu teu meunang coy. Kudu dedikasi atuh. Dedikasi percaya untuk kembali lagi. Ya syuting kudu. Iya, saya juga ini kan baru datang lagi udah lama terus banyak perubahan sekali ya di situ. Naon perubahan nu aya ge urang nu kuduna kaget tiba-tiba berubah KB, opening berubah, closing berubah. Jadi kan lieur orang tuh sebagai host males. Nya orang teh nyokot gawean ieu teh karena santai. Supaya tidak riweuhnya. Aduh pusing. Aduh. Maaf ya Sobat PR, ini agak sedikit sakit kepala, tapi bukan migrain. Karena kan mau migrain kan sakit kepala sebelah. Sakit berarti kan. Urang nih tadi diunggul tadi. Sebagian. Di titik ieu unggul tah. Mig berarti. Mig unggul. Mig kalau sebelah kan migrain. Migrain. Nah, sedikit itu ya. Migrain karena pusing ini teh banyak berita-berita viral. Tuh. Yang lagi rame di X. Alus teh beritanya. Salah satunya adalah Torik akhirnya menikah dengan yang Torik yang 2 bulan haji. Torik 2 bulan sudah haji. Ya alhamdulillah sekarang sudah jadi menikah dan saksinya Pak Jokowi. Ya saksikan Pak Jokowi yang akan menyaksikan sebagai saksi. Enggak, bukan menyaksikan malam pertama. Ya berarti kan tadi nikahnya siang. Malam ini kan menjadi malam pertama mereka. Entah apa yang akan dilakukan tapi Pak Jokowi akan menyaksikan. Banyak ditonton ku presiden. Kebanggaan tuh. Ya bangga sih bangga. Tapi kan izin. Ya sih benar-benar. Pak Jokowi hanya cukup mendengarkan saja di balik pintu. Gitu. Paling silent reader. Asli sama menit 2 menit paling. Wes tondo. Tapi gitu. Benar Pak Jokowi saksi pernikahan. Saksi akadnya. Oh iya saksi akad. Karena kan biasanya akad saya terima bla bla bla. Sah. Saksi yang bilang sah. Tapi sebenarnya kenapa harus Pak Jokowi? Nah, Pak Jokowi nu jadi saksi ya? Saksi ya, mungkin kan itu tadi kebanggaan dan mungkin sudah dekat juga dengan Pak Jokowi sebagai kerabat. Kan hubungannya jeung iya kalau mula kan Atta berarti kan ti keluarga Halilintar. Si siapa? Si Alia ieu kan berarti nya artis lah nya. Artis. Hubungannya jeung
Pak Jokowi. Presiden naon Tapi kan Toriknya 2 bulan sudah haji. Anjir, bener. Itu kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Aslinya belum ada orang anak kecil Indonesia 2 gendong ibu aing poho Prestasi eta teh bagi rakyat Indonesia teh sebuah prestasi yang membanggakan. Kebanggaan. Siga iyalah olimpiade kimia misalnya. Oh iya bener. Olimpiade matematik. Gitu. Itu sebuah kebanggaan. Tapi misalkan maneh akad ya, kadang deui kan. Amin insyaallah. Amin insyaallah karena Kamal Ocon sudah menemukan tambatan hatinya. Kan putus kontrak dari ngonten langsung mendapatkan buah-buahan. Tapi bener sih ngonten jigana emang jadi sarana jodohnya. So, si Gusman Jelas eta mah itu langsung menang ngagaet. Produserna Langsung. Jadi bisa sangeunahna si eta. Ya, dengan kan Jika nanya. zaman-zaman jomblo si Gusman. Beres syuting jeung aing di luar ngarokok, ngobrol. Kan poe Sabtu baheula mah ngobrol pi jam 3, jam 4 anjir. Aya nama aing sorangan di luar anjing. 5 bulan gak begitu. Aing ngefans. Beres konten sorangan ngarokok manehna bobogohan. Nah kan? Berarti Mal dia ngobrol, manehna bobogohan urang ningali nu bobogohan. eta bener. Gusman Sige berubah euy. Tidak ada Sabtu bersama Kuns kembali anjing eta mah. Bener berubah Gusman. Mane kan beres syuting terus langsung mendapatkan tambatan hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tah lamun misalkan kayak akad saha nu dipilih jadi saksi ku maneh. Torik aja bisa Pak Jokowi. Wali mah teu urang teu kudu mikiran nya lalaki mah. Teu kudu wali mah. Kan awewe nu nyadikeun wali mah. Berarti laki-laki mah saksinya. Saksi tarik sakina. Sahanya Robi Darwis. Kelepasan mohon maaf. Kaget sobat PR tiba-tiba. Nah, korelasina Kamal Ocon jeung Robi Darwis naon? Lamun Jokowi kan presiden. Yang bangga we. Oh, bangga. Cara menendangi bola yang baik. Asli, cetak gol seperti ini. Nah tuh dah kemikiran saksi belum lah, saya belum mikirin itu. Belum ya? Oh, berarti can serius euy, bahaya iku. Ya, serius tidaknya nih mikiran tinu saksi. Kita akan langsung masuk ke yang lagi rame apalagi nih Con setelah Torik 2 bulan jadi haji dan sudah resmi menikah. Ada wacana kemarin juga yang lagi rame di X itu adalah review rumah tinggal PNS. ASN di IKN. Di IKN. Rame itu. Tuh lagi karena review rumah ASN di IKN ini muncul setelah perdebatan jadi nggak nih pindah. Oh iya. Itu karena kan Jokowi sempat mengeluarkan statement bahwa belum siap airnya juga, belum ada air. Cenah cai. Yang besar ya bedana IKN jeung imah maneh naon atuh aya eueuh cai mah. Aduh, mata kita jauh-jauh ke Jauh-jauh ke Kalimantan geus we disuka jadi tah PV-nya jadikeun istana negara nya. Memang asup Kang. Ya wayahna Kumaha patwal asup? Kumaha patwal asup di arareup we. Oh, karena kan ada wacana juga akan mengadakan upacara 17 Agustusan nah, di sana. Itu, iya. Kaudak tuh sih? Ya itu jadi perdebatan yang pro Jokowi atau pro IKN bilangnya siap, santai gitu. Ini sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa meskipun nah yang satu nggak akan siap nih bukti-buktinya. Gitu. Jadi perdebatan nih. Jadi bukan cuman yang mendukung IKN dan sudah kan meureun saya teh tidak meninjau langsung atau mungkin ingin membuat kalem rakyat mah kalem. Tapi kan aya petugas di ditu anu ngecek bahwa urang di dieu ieu jigana can siap per 17-an mah. Nah kan lawannya adalah ini ibu wacana IKN ini belum siap karena yang kalah Pilpres we kemarin jadi nyambung kebanyakan. Nah, kan pusing ya. Matakna silent heula cek aing mah ye ngomongkeun presiden langsung aya notif bahaya ye. Geser topik. Siap atuh geser topik lah. Siap enggak siap pokoknya mah mau 17 Agustusannya mau di IKN, mau di Jakarta, dek di SeaWorld tah. Mana penting itu? Iya mau dimanapun IKN 17-an pembukaan nu penting aya cai. Eta cai nu penting mah euy. Aya atuh cai-cai mah gitu waya manya di IKN eueuh cai bener pindah cai mah suka jadi. Ripuh pisan. Itu ya ada beberapa dua itulah yang lagi rame lah ya. Nu kahiji rame sih sebenarnya nu si Torik eta mah penting-penting amat gitu karena tidak berhubungan dengan mana ada itu aya naon deui nu rame hiji deui
Persib. Persib. Persib akhirnya harus melapangkan dadanya untuk tidak bisa melaju ke babak berikutnya Piala Presiden ya. Piala Presiden ya, karena memang kemarin harus kalah dari Persis Solo ya, jadi Dengan dari 1-0 1-0. si nu ngagolkeun Sananta eta. Nah ini juga kan ramenya gitu. Kalau mau ini mah Piala Presiden mah Pemanasan. ya Piala Ciki, Piala Ciki. apa pre-season lah gitu Pre-season. sebelum pemanasan doang happy. Nya, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ekspektasi bobotoh mah mau naik turnamen kudu menang. Betul. Komodai kamari beres liga kan, juara. Baru juga juara, terus Piala Presiden kalah langsung dibully. Langsung dibully. Juara sesungguhnya adalah Borneo FC. Iya, operator liga. Mana sa musim juara na 2 sok. Bingung teh maneh. Sok ayeuna naon anu klasemen Borneo anu turnamen Persib. Urang ge jadi bingung sebenarnya saha sebenarnya nu juara teh. Kamari pembuktian di Piala Presiden Bojan Hodak kan eueuh target sebenarnya nu penting mah ieu pemain-pemain nu aranyar meh ngeklop heula we. Bisa lepas mainnya. Itu nyauna ya mau dikatakan apa lagi lah, geus tong dipikiran cek urang mah. Persib mah da tinggal ingke we. Da tahun ini mah cenah mah jatahna nu lain. Jadi sudah dijatah. Cenah kan orang kita apal, orang kan nonton ningali di Twitter ini. Tapi mungkin ini karena Piala Ciki gitu maksudnya banyak yang menganggap Piala Ciki terus setelah euforia Euro dan Copa jadinya si Piala Presiden ini nggak terlalu antusias kurang gitu. antusias. Piala Ciki mah berarti tinu tajos aja. Si pialana Iya, Ciki mah tajos. itu kan ditempel-tempel kan menteri kitu tah. Itu benang pano nyeris ya. Aing pernah kasih 4 kuno kituan kuno tajos. Ya kita doakan mudah-mudahan si Persib Bandung kan liga tuh kalau nggak salah mulai Agustus atau September. Jadi mudah-mudahan percayakan weh ke coach Bojan lah. Mudah-mudahan di musim ini yang akan dilalui Piala Presiden sebagai kompetisi persiapan teh memang benar dipakai dengan maksimal sehingga nanti di musim yang akan bergulir itu memang sudah siap. Tapi alus sih menurut orang ieu nya strategi ti Bojan Hodak geus we Piala Presiden mah tong jauh-jauh teuing. Jadi eleh bisa latihan deui. Tah, ono 4 besar mah kan batur geus latihan geus siap liga, ieu masih kaneh turnamen. Bener. Ya kan? Jadi malah mengganggu persiapan season selanjutnya Kuduna, juga nama gitu. Itulah liar sepak bola mah. Sepak bola mah jangan terlalu dibuat serius karena sudah disetting semuanya juga seperti politik di Nigeria. Yang penting mah kebersenangan dalam sepak bola mah. Kebersenangan jeung kesangan we nu penting mah. Nyokot sehatna we. Jauh ti kolesterol, jauh ti asam urat, jauh ti serangan jantung. Mun serangan balik bisa kene. Sepak bola mah deket yang serangan balik. Jauh kan serangan jantung. Serangan jantung karena sehat kan. Ini karena Kamal Ocon comeback di episode kali ini ya, dan kemungkinan nanti beberapa episode juga akan jadi backup utama. Karena kan mungkin si Gusman teh bisa, ya orang mah pasti bisa, orang mah itu. Dan ini yang dinanti-nanti pas orang nge-share syuting barengan Kamal Ocon, DM langsung meledak. Cier. Fakcon please gitu. Aya ti PDAM teh nu ngadem. Can aya PDAM mah. PDAM tirta mending can aya eta mah jigana ka akun nu lain gitu. Please Fakcon mang, Fakcon. Oke. Kita masuk ke sesi yang biasanya. Kembali lagi di Fakcon. Fakta Ocon. Naon si Fakcon teh Con, orang kan jujur aing nonton ya. Jadi hafal. Pokoknya orang mun eueuh urang kan aing mau ditonton. Karena kan orang mah sok ningali nu aya urang ditonton ulang teh biasa anjing teu bodor. Kabeh teu bodor. Tapi kan view-nya ngangkat. Itu oge sih sebenarnya. Urang diganti teh pan eta lain. Gara-gara view mana ngangkat urang teh. Tuh, view mah soro-soro kene. Promona kurang. Fakcon ini adalah Fakcon sesi yang memang diungkapkan oleh saya, diutarakan oleh saya soal fakta-fakta yang mungkin Sobat PR tidak ketahui. Anjir, berarti kemungkinan orang kita apa? Betul sekali ini mah, tapi kan geus maca. Jadi apa? Iya, maksudnya teh urang maca ge urang teu paham ieu teh naon gitu. Dan hanya maneh nu apal ieu teh. Untuk orang unggul loba sebenarnya banyak juga yang orang-orang ketahui, cuma mungkin tidak disadari. Jadi menguak kesadaran manusia.
Bener ya, fakta-fakta menariknya mungkin Sobat PR juga belum tahu. Kun Kurniawan belum tahu sebenarnya. Sobat PR sudah tahu. Bang. Ya sudah tahu tapi tidak paham. Ya. Nah, berarti akan dijelaskan. Akan dijelaskan. Nggak bahas naon nih Fakcon kali ya. Fakcon kali ini jika tadi Persib ngomongin persiapan untuk season selanjutnya, untuk musim selanjutnya, ini juga ada hubungannya dengan faktor kejiwaan. Oh, rek ngomongkan ODGJ maksudnya. Bridging-nya kemana we? Bener, butut bridging. Tapi intinya ini Fakcon kali ini berhubungan dengan masalah kejiwaan. Jadi Fakcon kali ini akan sedikit membahas soal narsistik. Lain sistik. Lain. Anu digulung di kitu. Nah, itu bukan. Lain orang baheula boga alatna, hari pakai 2 kali rusak. Ya, biasanya rek lebaran. Ya, benar. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan sistik, dengan noga atau kue-kue lainnya. Nogan. Ada kue noga. Jadi narsistic personality disorder. Anjir. Narcissistic personality disorder atau NPD. Nah, ini narsistik ini gangguan kepribadian, salah satu jenis gangguan mental di mana pengidapnya menganggap dirinya lebih baik dan lebih penting daripada orang lain. Siapa ngomong ke aing? Jelas. Asa kasindir kieu aneh. Kan bikin nunjuk nak kieu. Bener. Jadi merasa diri lebih baik dan lebih penting dari orang lain. Namun juga menjadi lebih sensitif terhadap kritikan. Jadi anti kritik. Aing oge eta Iya, itu jelas betul. Mana nu ngajokeun materi ieu anya pantesan. Di riset heula. Oh. Orang dengan gangguan ini cenderung memiliki empati yang lemah. Nah, jadi merasa lebih penting, merasa lebih baik, anti kritik dan minim empati. Wah, itu bahaya ini teh. Kriteria di urang aya. Mana kabeh eta. Asli euy. Nuhun pisan. Itu maksudnya. Ternyata eta deket pisan yang orang aya ngarek sadar ya. Berkat Fakcon ya. Menguak kesadaran. Jadi orang teh selama ieu naon narcissistic personality disorder. Oh. Nah, itu fakta yang pertama. Nah, fakta yang kedua itu narsistik itu disebabkan dari kurang pengajaran di dalam keluarga. Benar. Nah, ini salah satu faktornya. Ya. Orang kan terdeket jeung babe urang. Itu lain masalah terdeket. Ya kan berarti jual terdeket jeung babe. Ya berarti kan urang lagi terdeket jeung babe. Ya, mana jeung indungnya lah jeung babe. Ya, terus cuma liatin. Ya, tuh udah beres. Kalem tong rusuh-rusuh deket deui santai cek aing mah masih kudu anu diberesan imah can di kosan kan imah can jadi kosan. Benar. Oh jadi ieu teh kurangnya pengajaran di dalam keluarga. Kurangnya pengajaran dalam keluarga. Menurut Medical News Today, kasus kepribadian narsistik dimulai dari kurang pengajaran dalam keluarga sebagai lembaga primer. Selain itu, jika mereka tumbuh di lingkungan broken home, nah itu di mana ekspektasinya tinggi, tapi pengabaiannya juga tinggi hingga aniaya sering terjadi. Mana bener-bener macanya bener cek aing mah tuh kata-kata nu teu urang teu paham disederhanakeun deui cek aing mah. Disiapkeun ieu nya dibaca. Ya maksudnya kan di-explore gitu. Jadi kita ngobrol gitu tatap mata gitu seolah-olah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi aniaya sering terjadi. Oh berarti mun misalkan di lingkungan broken home sering terjadi. Karena perhatian ti orang tua jarang. Di ekspektasinya tinggi, pengabaian di keluarganya tinggi juga. Jadi harapan dan ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bahaya sebenarnya. Terus ya tadi di lingkungan yang mungkin terjadi penganiayaan gitu di keluarga mah. Tahu naon teh? Sebutna teh KDRW. Lain. KRT heula kuduna di mana-mana ge. Lamun geus tentangan RT KRW. Urutanna kitu. Bener. Mana mah menerobos birokrasi wae, anya langsung di Twitter we ngeluh anya. Kan aya tahap-tahap. KDRT. Bahaya berarti nya. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada sobat PR di sini yang keluarganya berekonom, nu kitu teh tong romantisasi. Tong diromantisasi kan loba ayeuna di konten-konten TikTok bahwa I'm broken home and I'm proud gitu. It's not right. Karena biasanya yang tadi yang ekspektasinya tinggi tapi sering diabaikan di keluarga, apalagi keluarganya broken home, terus ada KDRT juga. Kenapa jadi narsis? Karena di lingkungan itu tidak mentoleransi
pribadi yang lemah, jadi harus menguat-nguat maneh, cek Sunda nama. Nguat-nguatkeun manehnya. Menguat-nguatkan diri sendiri. Bahaya sih itu, bisa jadi kegangguan yang lain kan. Jadi kalau misalkan ada contoh-contoh kasus kayak gitu, ke psikolog kurang mah. Ya itu hubungi segera harus konsultasikan dengan yang profesional. Iya, jangan yang abal-abal. Saya konsultasi ke si Kamal we. Ulah si Kamal mah psikolog, si koplok anjing sieu mah. Kayaknya lain cager. Bukan sembuh nantinya. Betul. Anda terganggu, saya juga ikut terganggu. Karena waktu Kamalocon, time is sleep. Pokoknya mah Ya itu fakta yang kedua. Nah, berarti bahayana naon itu teh, dampakna naon? Nah, bahayanya adalah ketika tidak diobati, tidak dikonsultasikan, penyakit kan ini, personality disorder ini, narsisistik. Ya kan ini enggak benar. Tapi narsistik ini itu diambil dari tokoh yang bernama Narsisius, bangsawan Yunani. Karek apal ya orang. Nah, ini dia kan seorang bangsawan yang tadi yang jauh dari keluarga, yang mengalami penganiayaan, tapi memang secara paras dia good looking. Sehingga ketika ngaca bercermin di balong kan, dulu mah belum ada kaca ya zaman Yunani kuno mah. Di cermin teh wah, saya tampan gini gitu. Kasep kieu aing yang lain jelek. Jadi narsis. Aing ganteng mana goreng. Nah ini bahaya. Nah kieu nunjukna ka aing. Bener orang teh awalnya geus ieu urang geus piling tengeuna pas Kamal weh, cenah aing yakin bakal dicecer ya. Karena sifat yang mengagungkan diri sendiri ini tidak menerima saran kan, tadi anti kritik, tidak bisa diajak dialog biasanya gitu. Kumaha aing merkedaweng gitu. Terus empati ka baturna ge empatinya kurang sehingga cenderung hubungannya tidak baik gitu dengan orang lain, apalagi misalnya hubungan cinta, romansa gitu. Susah kan kalau misalkan kita sedang menjalankan hubungan kan kudu dua belah pihak. Pihak keduanya harus saling. Nah, maksud saling melengkapi kan iya. Tapi kan kieu heula. Fokusnya ke dia weh, harus saling melengkapi gitu, bagaikan jemari ya, gitu. Betul. Kan kalau udah lengkap gini mah kompak gitu kan ya. Konotasi ya kan. Jadi bahayanya sebenarnya karena si narsis ini bisa ke depkobun oge kan. Iya, nantinya kalau tidak diobati tidak depresi. Yang kayak iya rek dibenerkeun. Soalnya biasanya gancang si geus mah gitu. Iya rek dibenerkeun. Lain depkobun tapi depresi. Bener. Sorry salah orang salah. Dep cepel. Nggak, jadi kalau tidak diobati dan tidak segera dikonsultasikan tadi, ini jatuh dalam lubang depresi. Bahaya sih sebenarnya itu. Kalau udah depresi bisa menjalar kemana-mana. Dan depresi itu gejalanya banyak ternyata. Biasanya kita tidak disadari bahwa kita sedang depresi. Gitu. Salah satunya apa? Bisi orangnya kasih nirdaya. Saya pernah mengalami Pak. Gejalanya doang tapi tidak disadari. Saya tidak sadar bahwa itu teh depresi. Apa itu yang biasanya tidur. Oke, tidur. Makan, main game, geus we kitu hirupna teh. Ya urang oge ya. Berarti aing selama ini depresi. Sare kebluk, dahar loba, main game sering. Nah, terus we gitu tidak berpikir kehidupan yang lain, penting mah bisa main game yang bener. Bahaya. Tanpa disadari tanda-tanda depresi mungkin sudah menjangkiti kita. Itu. Aware makanya. Biasanya orang di sekitar kita yang lebih menyadari bahwa kita sedang mengalami yang biasanya seperti ini. Nah jadi kieu gitu. Tadi anu ngapung naon. Ting laleur. Cai mah pasukan khusus presiden sih. Masih ngomongkeun tadi. Gitu ya. Jadi dari Fakcon kali ini kita tersadarkan bahwa tanda-tanda depresi mungkin sedang kamu alami saat ini ya Sobat PR. Lebih aware, lebih peka aja. Gitu. Dan kalau misalnya sudah disadari ada yang tidak beres, segera mencari bantuan profesional. Betul. Gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Dok buat waktunya. Dok mah urang. Itu ya, Fakcon. Wah, bener menarik ya. Kalau bisa mah segmen Fakcon teh tiap episode ada ya. Atulah, ayo cona eueuh mah moal. Ya makanya gitu. Maksudnya ini menarik loh, insight-insight menarik. Dan yang bisa membawakan Fakcon ini hanya the one and only Kamal Ocon. Karena Fakcon. Kalau
Vakuns kan. Nggak enak ini. Antara mendepak satu atau nambah satu nih. Pak Jiwa, ginilah sekarang mah. Gitu kan, followers Kamal banyak, followers Gusman banyak, jadi promo. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Si Gusman mau collab tar diaksep. Saya tahu mah bener. Tadi dia tadi belagu gitu karena feed mahal, bro. Feed iya, mahal, bro. Itu daripada ya, saya jadi full time nganggur Gus Kuns. asli yang muncul-muncul nya fakcon-fakconnya. Pakcon mah unggul yos. Asli setengah harga kamari we nya, tenan naonnya, penting wae kegiatan ya. Alhamdulillah. Beres kan pas syuting konsumsi keluar gitu. Tolong dipertimbangkan lah Pak Jiwa. Itu ya, jadi fakcon, wah menarik, seger bener seger, fakcon seger bener Mudah-mudahan juga bisa menyegarkan atau menguak kesadaran sobat PR semuanya. Gitu. Karena memang harus ada yang ngingetin kalau kayak gitu mah, ya. Itu, jadi buat sobat PR coba vote di bawah, fakcon is back atau fakcon is no. Gitu, di bawahnya gitu. Dan seperti biasa kalau ngonten mah kan kita ngomongin yang lagi tren. Ngobrolin yang lagi ngetren. Kita sekarang mau ngomongin masalah joki menjoki. Oh, joki Inwir. Eta Joko. Joko Anwar. Ja, Joko Anwar. Menjoki Wididi. Joki Wididi. Mana aing bisa notif deui ya, tiba-tiba telepon. Joki menjoki karena memang ini teh sebenarnya istilah yang udah lama lah nya. Ya. Tapi belakangan lagi rame lagi. Kemarin yang rame itu ada lamun di dunia di dunia olahraga joki Strava. Oh, karena lari daripada males dijokikan ke batur. Nah, ada dua versi si joki Strava teh sebenarnya. Ada nggak sih di sini joki Strava? Nggak ada kan? Nah, joki Strava teh dua versi. Yang pertama adalah kita nyuruh orang buat lari. Jika baheula mah jok speedy baik nih kan. Saya ingin olahraga tapi saya males capek. Saya muruhkeun we 2000 kasih saha gitu kan lompat sabuga 2 kuliling. Nah, ternyata joki Strava itu ada dua versi itu. Versi pertama adalah kita bayar orang untuk lari, buat olahraga. Yang kedua adalah kita bayar orang buat memodifikasi si aplikasi Stravana. Oh, secara IT. Jadi secara IT dimodifikasi si aplikasi Stravanya. Jadi buat sobat PR yang nggak tahu dan ya asing gitu Strava karena memang ya saya jauh dari lari, jauh dari olahraga dan pasti jauh dari Strava dong. Iya, betul. Strava itu adalah aplikasi yang mana bisa merekam kegiatan kita, kegiatan tubuh lah. Bisanya yang berlari atau bersepeda. Nah, ternyata karena FOMO banyak orang kan, yang pakai juga. Banyak orang yang pengen kelihatan sehat. Jadi kebanggaan juga. Lifestyle, ya, lompatnya lain udah gesang lain mah. Lifestyle. Udah lifestyle, maraton. Kemarin ada minuman disebut sih. Wah, ini sih. Minuman penambah ion tubuh. Kemarin kan yang bikin macet. Tuh, terus Ponari Sweet. Terus banyak yang ikutan cuman gara-gara pengen ya buat sosmed kan. Gaya juga. Buat sosmed cuman sama ini ngebanggain medali. Oh, bener. Aing mah kalau mau medali ke Pagarsi. Pagarsi banyak. Di depan ada Pegasus gitu. Apa namanya? Dekat rumah pokoknya mah. Tuh wabun sih. Nggak tahu yang bawa lari uang komunitas pokoknya. Disebutkan detailnya. Itu jadi banyak yang FOMO. Jadi akhirnya memanfaatkanlah si joki Strava ini celah ya piduiteun. Ada uang nih, dan akhirnya rame di X dan ramelah juga si joki Strava ini. Joki Strava. Tadi ada dua versi, yang satu muruh membayar orang, yang satu mengakali aplikasi. Itu joki Strava. Tapi mending nu kaduanya. Yang mending yang pertama maksudnya. Yang membayar orang gitu. Seenggaknya kan ada yang sehat. Ada yang sehat dan ada lapangan pekerjaan. Oh iya benar. Dua-duanya sebenarnya lapangan pekerjaan ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita nyuruh orang buat lari, tolong dong lariin. Kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab, Con. Oh iya benar. Misalkan lagi lari serangan jantung. Betul. Atau lagi lari dehidrasi. Ya. Lagi lari ketabrak yang mending langsung akalin aplikasi. aja. Ada minus dan plusnya ya berarti. Ya. Jadi kalau kita pakai aplikasi tinggal nanti dikirimin screenshotnya, hasil Stravanya upload. Gitu ya teman ini siapa sobat PR? Sobat PR yang suka Strava. Boleh itu mah sebenarnya nggak masalah ya kayak itu mah. Kalau Strava mah sok we itu mah gaya hidup lah.
untuk ngasih Aktualisasi makan. diri. Itu dia. Nah, aktualisasi diri itu teh. Nah, sebenarnya si joki itu sebutannya untuk ini ya, Untuk ini penunggang kuda. penunggang kuda sebenarnya teh. Apa? Joki kuda. Joki kuda, pengemudinya. Ya, pengemudi. Tapi kuda, udah tapi kudanya kuda ini ya, kuda balap ya. bukan kuda poni. Ya, bukan kuda ini, bukan kuda, Andong. bukan Nandong Delman gitu. Kan Itu itu mah disebutnya kusir. kusir, benar. Bukan joki. Pak Kusir. Kan Pak Kusir. bukan Pak Joki yang sedang bekerja. Kalau joki Wididi berarti balik deh. Tanya yang mau Ya. tanya saya. Jadi ya dulu lebih profesi penunggang kuda profesional lah ya. Tapi belakangan ini kerap kali dimaknai sebagai orang yang mengerjakan sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh orang lain. Wah, enak gini bener. Kamal Ocon is back, Fakcon is back, prompter is back. Banyak perubahan cek saya. Perubahan bagus ya, jadi nggak harus gini gitu, kayak males gitu syuting tuh lihat handphone tuh ya kayak. Sekarang bisa lepas tangan. Sekarang mau bisa lepas tangan, bisa enak kayak gini. Cuman gimana caranya biar kita nggak kelihatan baca gitu lah. Itu yang harus disiasati itu. Nggak usah disiasati kan nggak akan syuting lagi kamu mah. Ya, makanya saya macawe bebas. Bener bebas. Nah, kemarin yang lagi rame selain si Strava ada juga joki skripsi. Joki skripsi. Sebenarnya itu mah udah dari lama sih. lama ya. Dari lama. Jadi saya misalnya pusing, males bikin skripsi. Saya nyuruh Guns untuk mengerjakan skripsi saya. Anda lebih malas ya. Bro, males. Yang memang ada yang ada, tapi orang juga sempat bersinggungan lah karena temen-temen orang di kuliah juga beberapa yang pakai joki skripsi dan hasilnya justru kalau misalkan kita pakai joki konteksnya joki skripsi itu sama dengan memberatkan diri sendiri. Karena nanti yang presentasi siapa? Oh, di ini ya pas sidang ya. Iya, jadi 2 kali gitu. Maksudnya pas oke lah kasarnya kita mengerjakan. Panadol bener mah efek mengerjakan skripsi. Kumaha sih? Nyuruh joki untuk mengerjakan skripsi. Oke. Jadi nih hasilnya. Kan otomatis berarti kita harus baca ulang. Harus ngapalin, harus menguasai. Terus presentasi. Berarti 2 kali kerja. 2 kali. Kalau kita ngerjain sendiri, sekali kerja. 2 kali lah. Kan sidang juga kita kerja lagi. Tapi kalau kita ngasih nih, ini tolong bikinin temanya ini. Jadi nih, harus baca, harus ngapalin. Terus sidang 2 kali. Kalau ngerjain sendiri? Ngerjain sendiri. 1 kali. Nanti sidang 2 kali. Udah pakai joki skripsi aja lah kayaknya. Nggak ada yang lebih praktis ternyata. Justru pakai joki skripsi mengurangi waktu ya. Tapi memang benar kadang kelemahannya adalah ketika sidang kita tidak benar-benar paham apa yang tertulis di skripsi kita. Itu dia. Jadi mending kerjain sendiri. Iyalah. Iya kan kalau kata saya mah. Jadi biasanya gitu, ini dari mana kok bisa dapat hasil begini? Ini caranya bagaimana, metodenya seperti apa? Nah, kita tidak bisa menjelaskan. Kalau misalkan gagap seperti itu akan menambah kecurigaan. Iya, ya sudah langsung dicoret. Nanti bikin lagi judul baru. Bikin lagi. Nah, itu kerja 3 kali. Itu benernya. Berarti 3 kali kan? 4 kali. 4 kali mendingan hasil sendiri. Murni. Jelek atau bagusnya nanti pas presentasi kita bangga karena itu hasil pemikiran kita. Hasil keringat kita. Tapi kalau judul ditolak, bisa tuh pakai joki. Joki Wididi tapi. Itu ya. Jadi ini ya itulah tadi ya. Joki skripsi ya udah lama sebenarnya prakteknya dan ini tuh biasanya mah ini Kun yang si joki-joki ini tuh tersebar di tukang-tukang fotokopi. Iya, dan jasa ngetik. Iya kan. Jasa ngetik tuh di DU banyak tuh jasa ngetik. Jasa ngetik kan awalnya jasa ngetik padahal ada juga yang sambil dikerjain skripsinya gitu. Jadi berkedok seperti itu kan. Orang sih tak apalnya. Dulu gitu. Dulu terselubung di antara fotokopian dan jasa ketik. Tapi kayaknya sekarang mah udah lebih terang-terangan karena sosmed ya. Betul. Mungkin ya. Dan ini disebutnya penipuan akademik. Wih, bahaya penipuan akademik. Kamu tidak hanya menipu diri sendiri tapi menipu negara. Akademik. Pendidikan. Pendidikan. Menipu pendidikan. Kamu tidak
tidak menghargai jasa-jasa Ki Hajar Dewantoro. Sebagai soko guru bangsa. Soko guru ing ngarso sing tulodo ing Tuturi handayani. nah itu ujungnya itu. Ya. Nyeri hayang deui. Itu joki skripsi rame lah. Maksudnya ya kita berdua. Tapi Kamal Ocon kan salah satu mahasiswa yang tidak lulus. Tidak beres. Tidak beres. Kepikiran buat bikin skripsi nggak? Dulu belum. Dijokiin maksudnya. Belum dijokiin. sempet kan saya. Oh belum sempet ya? Belum sempet skripsi. Berarti belum bisa ngejokiin. Belum bisa karena saya dulu berhenti kuliah ya sebelum semester kan kita sebelum skripsi itu proposal dulu. Nah, saya mah belum sempat bikin proposal udah ditolak gitu. Oh, goreng berarti proposalnya. Ya kan belum bikin. Oh iya benar. Tapi sudah menyerah, sudahlah. Oh ya sudah. Tapi kalau misalkan oke lah Kamal Ocon sampai di tahap bikin skripsi, akan dikerjakan sendiri atau mau ngejoki? Ya sendiri. Oh. Sebisa mungkin mah sendiri lah. Cepat itu teh kalau sendiri beresnya. Iya kalau misalnya kira-kira tidak cepat, nah baru. Tapi kan minimal. Jadi ya itulah jasa-jasa joki kayak gini teh muncul atau merebak. Jadinya jadi alternatif gitu, ngerti nggak? Kayak oke, orang gawekeun sorangan ya. Itu bisa. Aduh, itu bisa ya. Pusing. Nah, jadinya kan kita nggak total tuh ngerjainnya. Jadi udah ada pikiran, lamun mentok Muruhkeun we. Muruhkeun itu ya. Jadi itu sampai dengan penipuan akademik. Ya. Gelar yang kamu dapat dan dihasilkan dari joki skripsi itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi mungkin juga ada faktor tekanan dari akademiknya sendiri. Kan kalau dulu mah kuliah mau 9 tahun, mau 10 tahun, 12 tahun bisa. Sekarang kan 7 tahun sudah harus selesai. Oh, iya, tidak selesai drop out. Nah, mungkin ada tekanan itu sehingga cara-cara yang curang ini ada celah buat masuk dan dimanfaatkan. Berarti dengan kata lain berarti kualitas pendidikan di Indonesia masih jelek. Jelek atau mah jelas. Ini mah Pak Jiwa nih Kamal Ocon lagi butuh. Karena kenapa? Saya berpendapat kenapa pendidikan Indonesia masih banyak kurangnya. Karena mohon maaf ini menterinya kan dulunya. Oh iya, udah bukan. Ya dulu. Dulunya. Enggak kan. Iya. Itu kan joki juga. Oh, ya juga. Ya kan, saya mau beli makan, aduh, nguruhkeun we. Bener. Ini, iya bener teori konspirasi coy. Bener. Ya, mau kesana. Ini kita baru beberapa menit aja orang banyak tercerahkan loh. Itu joki. Mind blowing, bener. Nyoge aja. Itu bisa jadi tuh. Tapi nggak tahu ini layak tayang atau enggak ya. Itu yang pertama ya, joki joki skripsi. Nah ternyata seiring berjalannya waktu si joki ini merambah kemana-mana. Merebak, meledak, berkembang gitu. Jadi bukan hanya di jasa ngetik, jasa skripsi, Strava. Ternyata sampai ada joki tes masuk kerja. Nah, ya. Tes ini. BUMN biasanya. Nah ini ya, jadi kemarin lagi ramai juga selain joki skripsi ada juga joki masuk kerja seperti misalkan tes PNS, CPNS. Terus yang kemarin yang menurut orang parah sih ada tes BUMN dijokiin. Interviewnya atau tes? Tes ininya, tes ininya. Tes tulis, bukan tes ininya loh, apa jenenge? TKB. Tes kebangsaan. TKD itu apa? Teknik, tes kemampuan dasar. Oh, tes kemampuan seperti dasar. Seperti menyulam. Masukin jarum, itu dasar loh. Ya, itu masukin jarum kayak gitu. Ternyata buat sobat PR kalau misalkan kita mau masukin benang ke dalam jarum, kalau susah jangan dilamot. Iya benar, jangan dimasukin ke mulut. Iya. Tapi dibakar sedikit ujungnya. Oh iya, supaya keras ya. Supaya itu si serabut benangnya tuh yang keluar masuk. Tuh, nah itu tes dasar ya kemampuan betul. Dasar. Apa tadi ngomongin TKD, apa ya? TKD. Tes kemampuan dasar di BUMN atau kita mau jadi ASN tuh ada TKD-nya. Ya, jadi kayak pengetahuan umumnya lah
Dan ini juga ternyata lagi rame kemarin kasus terbaru diungkapkan di akun X. Heeh. Perusahaan. Ada perusahaan, kok kamu tahu aku Ya mau kan bilang? maca itu. Oh, iya bener. Masa maca ya, cai maca benernya. Maca we. Jadi kemarin ramai di akun X berkedok perusahaan startup namanya Kerjain Please. Oh. Loh, ini berarti sama kayak yang di Bekasi yang lagi rame tau nggak? Yang suruh Santo. Santo Suruh. Santo Suruh ya? Suruh. Nah itu joki juga kan. Itu joki, tapi kan Joki. tenaga. Tenaga. Enggak iya sih tenaga. Tapi kan kalau Santo Suruh mah mengerjakan apapun. Apapun. Misalnya benerin lampu. Ya bisa dia. Saya nggak bisa, udah. Nah, sebenarnya Santo. ganti bohlam itu adalah TKD. Teknik kemampuan dasar. Kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar. Kemampuan dasar karena orang pernah ganti ada di masa orang nggak bisa ganti bohlam. Kenapa? Jadi kalau ganti bohlam, orang naik mau muter, orang tuh sama badannya muter. Bener karena Tony Senseri kencol. Saya merasa terhina itu. Karena orang tuh kalau udah yang pertama lampunya panas. Jadi orang tidak bisa menggenggam dengan baik. Ya kan matiin dulu, ada jeda waktu bisa jadi tiis heula. Rusuh kudu diganti. Terus Jadi kalau mau yang pertama panas, yang kedua adalah orang takut ketinggian. Jadi kan mau lihat ke atas, lihat ke bawah, Ke bawah pusing. takut, Lihat ke atas juga takut gitu. Jadi nggak ada daya buat menggerakkan pergerakan tangan. Jadi orang ganti kita, gitu. Lagi gitu lagi. Jadi itu sebenarnya teknik kemampuan dasar loh yang harus dimiliki oleh setiap pria cowok-cowok gitu. aduh, Cuman seiring berjalannya waktu, jika cocokan itu muter. Pajuk. seiring berjalannya waktu, saya sadar kalau itu adalah skill yang harus dimiliki. Tuh, jadi pelan-pelan bisa sekarang. Bisa. Masuk. Mau suruh Kunz ganti bohlam gas. 50.000 untuk bohlam yang 10 watt. Tapi benar semakin tinggi langit-langitnya plafonnya. Iya, itu juga ada batasnya. Orang cuman berani kalau masih sebatas pakai kursi. Itu Kalau orang pakai masih- traje. Kalau pakai traje, pakai yang gitu-gitu, ampun. Mending ka Santo Suruh we cek urang mah. Itu ya. Jadi ini lagi ramai kemarin perusahaan startup yang namanya Kerjain Kerjain Please. Digeruduk sama warganet lantaran perusahaan tersebut diduga melanggar aturan sistem pendidikan. Bukankah hal itu adalah hal yang biasa? Oh nggak ada ya itu mah ya. Jadi si Kerjain Please ini tadi mengumpulkan para joki-joki handal, Jokan. joki handal, Joki handal. untuk jadi perusahaan startup. Betul ya. Jadi kemarin ini ada yang ngirim DM ke akun XHRD Bacot. Ya, ada beberapa lah warganet yang membocorkan salah satu perusahaan joki terkait apa saja yang dikerjakannya. Yang tadi itu ya, yang si perusahaannya tuh tadi Kerjain Please. Kerjain Please. Ya, ini ada linknya, bisa diklik aja nanti langsung sama kamu, Sobat PR. Gimana? Gitu. Nah, gitu dong. Bener ya, langsung diklik ya. Berarti nanti bisa baca komen di situ juga tuh. Keren. Nih ya, jadi ada yang nge-DM kayak gini ke @HRD_bacot. Aduh, letik con. I mean, please notice ini dari sensor. Please notice ini dan sensor kalau mau di-post soal jasa joki. Yang itu. Gak cuma joki skripsi, tugas kerjaan orang atau kerjaan orang, mereka bahkan gak segan joki buat kerjain tes BUMN. Nah, yang harus open cam itu. Open Jadi cam. para joki ini install aplikasi yang bikin layar peserta itu jadi layar dia. Ya. Jadi mereka yang arahin kursornya. Tuh, Sebelum tes dimulai mereka udah bagi kunci jawaban. Nah, ini kecurangan-kecurangan ini. Jadi tinggal klik-klik sampai keluar nilainya yang sangat bagus. Tuh. Seolah dikerjakan peserta padahal ini dikerjakan tadi si joki tadi gitu. Ini jadi peserta. Ini hal yang nggak adil. Nggak adil lah. fair, man. Yes, banyak orang-orang yang harus belajar masih di depan lampu cempor, yang harus ketiduran bangun-bangun hidungnya udah jadi kuping, yang udah hitam di sininya gara-gara belajar semalaman Iya. demi masuk BUMN. Yang harus jauh menempuh perjalanan Asli. demi tes, demi apapun Kan itu. online. Pokoknya online ya. Online, Oh, kan bener. itu Itu online, berarti, iya, Mas. tapi kan sinyal jauh berarti. Oh iya, betul. Bener, nah kan satu jadi. daerah tuh harus ada sinyal teh, harus mendaki Ini sama mana. dengan menzolimi orang jujur. Nah,
Nih kerjain please. Urang teh butuh hayang ka Telkom gitu. Wacarana euy. Tapi masih berhubungan katanya ini malah universitas Nah. Gajah Mada UGM. Malah pernah mempromosikan si pembicara COO apa? Kerjain please. Oh iya. Jadi mengundang si CEO untuk Kerjain jadi Please pembicara menjadi di UGM. narsum. Oh, ini kan berarti sama dengan mempromosikan praktek-praktek Kecurangan. Padahal UGM itu universitas Gajah di Mada. bawah benar. Universitas Gajah Mada di bawah lembaga pendidikan Indonesia yang resmi kan? Resmi. Negeri Ya, nih. Negeri. Ini ya sempat rame kemarin ya, CEO-nya namanya Ulum Dita Dinasti. Ulum Dita. Namanya umum Ulum. Ulum bener. Bibir di kulum. Nama Ulum ramai dibicarakan karena menjadi CEO dari perusahaan tadi Kerjain Please, menyediakan jasa joki tugas dan mengaku telah berbadan hukum. Tuh, sudah resmi. Gede pisan atuh berbadan hukum mah. Padahal Aing sakieu wae eungap. Ini ya, dan ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menegaskan bahwa praktek joki skripsi dan tugas ini melanggar etika akademik. tuh tidak etis berarti. Tidak etis karena Plagiarisasi. Plagiarisme yang dilarang oleh undang-undang. tuh. UU nomor aja eta huluna euy. Ini segala bentuk plagiarisme dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. SPN Sistem Pendidikan Nasional. dilarang ku UU nomor 20 teh soal apapun yang berhubungan dengan plagiarisme. Plagiat, mencontek, menjiplak. Tapi bukankah tugas dari Kemendikbud akan lebih mudah setelah adanya ini kan? Harusnya. Mudah gimana? Ya maksudnya kan kita udah tahu tewak we si ieu. Oh iya benar. Si Ulum. Hei Ulum. Kamu melanggar ya. Tapi mungkin akan panjang karena kan si Kerjain Please tadi kan konon kabarnya telah berbadan hukum. Nanti kan menyeret siapa nih yang melegalkan ini? Ya bongkar semua lah. Nah itu berani tidak membongkarnya? Nah, harus berani atau kan kementerian kan memang harus berani. Gitu. Berani apa? Harus berani atau tolonglah Pak ya. Jadi biar fair, biar adil. Biar fair, biar adil. Karena kan memang dan konon katanya, ini mas saya tadi baca-baca apa cenah? Bahwa katanya si CEO ini pendapatannya itu sampai ratusan juta per bulan. Per bulan sampai bisa beli mobil, kereta. Mobil kereta. Enggak, kereta masinis. Enggak. Dia mobil, kendaraan beroda 4 yang bermerek kereta. Oh, kamu tahu dari mana itu? Dari X tadi baca-baca. Oh, bukan dari sini ya? Bukan dari sini. Oh, bahkan sampai ini pergi ke Kapadokia. Turki. Nah, kan itu Turki we aing mah langsung. Gitu ya. Ke Kapadokia eta. Kita inilah maksudnya tapi kayaknya ya untuk praktek-praktek kayak gini akan sulit untuk diberantas karena ada permintaan pasar. Ada supply and demand. Ada permintaan, ada penawaran. Nah, itu dia. Jadi ya kita lihat aja lah apakah ini hanya akan diusut atau hanya akan menguap begitu saja. Tapi ya sampai terang-terangan begini mah ampun lah gitu. Tapi Con, kalau misalkan Kamal Ocon punya uang, maksudnya ya ini ngecek si bantuin you apa, hey itu tadi teh kerjain please. Kerjain please nih, misalkan, aduh bosan nganggur nih, terus ditawarin sama si Kerjain Please. Sok Pak Kamal bayar ke kita. Kok bahasanya bayar? Berapa ya? Misalkan berapa sih? Biasanya harganya berapa yang gitu-gitu? Sejuta misalnya. Wah, sejuta mah orang gede kan tuh. 2 juta lah. 2 juta setengah. Nanti saya bantuin Pak Kamal buat masuk ke BUMN. Pertamina. Akan diambil nggak kesempatan Tidak. itu?
Wih, Tidak saya mah. untuk Bukan masalah menjunjung tinggi, bukan masalah bersih atau tidaknya. tapi 2,5 juta lagi. iya sih bener. Berarti harus mikirin Harus lagi dapat 2,5 juta dari mana? Dari mana? Harus nyari kerja Harus dulu. kerja dulu. Mending kerja we dulu. Bener juga sih. Tapi biasanya ada yang ya, praktek-praktek kayak gitu kan banyak yang kayak misalkan nawarin jadi security misalkan. Mal mau dimasukin ke pabrik ini Oh, enggak? iya bener. Nanti bisa langsung masuk tapi store dulu nih 3 juta. 3 juta. Gajinya sebulan 5 juta. Jadi sebulan gajian teh bisa Bisa langsung nutup. keganti. Biasanya kayak gitu. Ya praktik-praktik kecurangan Nah itu. itulah praktek-praktek kecurangan kayak gitu harus dibasmi. Pokoknya mah ingat untuk presiden terpilih tolong basmi. Berantas joki-joki bukan jokinya sih. Iya itunya apa yang ya itu tuh kayak si itu Ya, yang punya Ya, maksudnya perusahaan. mesti diusut lah ini gitu. Ini resmi enggak? Kalau tidak resmi atau terjadi kecurangannya apa aja dijelaskan. Oh benar. Disidangkan lah gitu biar adil gitu. Biar adil. Jadi biar tidak menzalimi orang-orang yang ingin berusaha benar-benar mendapatkan kerja dengan hasil Murni. pemikiran sendiri dan Dengan juga keringat murni. sendiri. Itu ya, mudah-mudahan kita mah dijauhin lah dari yang kayak gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan mah lancar pekerjaan. Asli bener. Pendidikan. Mendingan sedikit tapi Sering. sering daripada banyak tapi sekali. Ya benar. Gitu. Mending kene banyak tapi sering. Nah, bener gitu. Gimana we caranya banyak tapi sering? Sering. Tolong gitu ya. Gitu. Itu ramai kemarin Joki. Joki. Dan yang lagi ramai lagi kemarin ada WandaVision. Wandahara. Oh, Jadi Wandahara ini adalah adiknya One Direction ya. Wandahara adalah Wandahara. One Direction. One Direction. Dan kita akan bahas di Kunz Corner. Breng, Kita tuh kasih tahu gitu. Orang gak hampir poho orang. Bumper heula gitu. Jadi nanti Fakcon ge geus aya. Fakcon ada bumpernya. Ada. Tolong siapin lagi. Jangan dulu dihapus. Ya, yang Fakcon gitu. Jangan dulu dihapus. Suga nih mau engkreut usahakeun coba. Supaya ramenya. Potong we nu si Gusman. Dan di segmen Kunz Corner kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu fashion stylist, fashion designer dari banyak artis di Indonesia yang bernama Wandahara atau Irwansyah. Aduh. Irwansyah. Jadi Kawandahara. Yang lagi rame ya kemarin. Tapi bener ini namanya Irwansyah ya, teman ini apa sobat PR. Memang nama aslinya adalah Irwansyah. Nama KTP Irwansyah. Nama KTP Irwansyah. Ini kemarin rame gara-gara dia si Mamang ini dia menggunakan cadar. Ya Mamang lah, sadar kan Irwansyah. Dia menggunakan cadar ke kajian Ustadz Hanan Attaqi. Dan duduk di bukan saf lah ya, di perempuan Ya gitu. betul. Padahal Mamang Irwan. Nah, Irwan dan memang laki-laki gitu. Ya. Cuman aduh apa sebutan halus? Apa ya sebutan halusnya apa? Trans studio. Trans. Tapi dia belum melakukan perubahan belum ya? Masih pure cowok. Oh, belum ya? Cowok ngonek aja gitu. Oh. Cowok ngonek Jadi aja. kalau mohon maaf kalau almarhum dulu Bunda Dorce kan sudah melakukan transplantasi. Transgender lah. Transgender kan transplantasi. Sama kayak siapa yang Lucinta Luna. Nah, itu bisa sebutnya transgender karena memang sudah potit udah secara fisik sudah dilakukan operasi dan menumbuhkan payudara. Ya, dan kalau si Mamang Irwan ini ya dia memang cowok weh. Cuman berpakaian cross dresser. Ya, motor cross pakai dress. Tapi anggar pakai sarung tangan. Tikararai. Tikararai nyakala lotor. Cross dresser lah. Jadi kemarin datang ke kajiannya Ustadz Hanan Attaqi yang menggunakan cadar dan juga menggunakan hijab dan duduknya di saf perempuan. Nah ini. Salah satu yang Kunz yakin kemarin kenapa Wandahara ini memutuskan menggunakan hijab. Cek gerak. Karena menggunakan cadar. Gunakan jebak. Disuntik.
Jadi juga nggak pede ya. Itu jadi jadi banyak pro kontra karena sama dengan menistakan agama. Ya, itu jadi penistaan agama Penistaan katanya agama, karena iya. datang ke sebuah kajian Islami menggunakan pakaian yang Islami, tapi perempuan padahal secara fisik dia Secara fisik. laki-laki. Ya, dan ini mengundang banyak kecaman dari warganet di kolom komentar di salah satu postingan di Instagram @pikiranrakyat. Kalau mulai loading ya. Di loading. Tapi menurut mana sudah resmi dilaporkan ya. Nah, ini nih. Wandahara tuh kan. Kayak kan sok. Aduh, punten ya mah jadi fisik ya. Wandahara terancam hukuman 5 tahun penjara ya, imbas dari kasus pakai cadar saat kajian. Tadinya sebelum pakai cadar dia mau pakai cheddar. Jadi aya keju di dieu tah, kotak gitu tah. Ngan dipikir-pikir asin meureun. Itu ya, dan laporan ini diajukan oleh advokat Muhammad Rizky Abdullah ke Bareskrim Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dan telah terdaftar dengan nomor LP dalam Garing kurung B. LP kumaha Con? Kabaca Con? LP garis miring. Ya, jadi ini dari advokat Muhammad Rizky menilai bahwa tindakan Wanda telah menodai agama Islam. Mengingat Wanda merupakan seorang pria dan tidak seharusnya berjilbab, apalagi menggunakan cadar dan duduk di barisan perempuan. Tapi ini ketahuannya gimana sih? Foto? Ini dari stories ya? Oh, dia yang upload ya. Dari netizen yang nge-story. Jadi Wandahara ini datang ke kajian Ustaz Hanan Atiku dengan artis seleb-seleb. Ada Nagita Slavina, ada Nagita Circle artis we ya. Circle artis. Ini mah ieu mah katelas ieu mah. Mamang ieu mah di artis-artis fashion design Sebagai fashion designer. Nah, jadi ada satu momen, ada satu stories yang si artis-artis ini teh salaman menghampiri Pak Ustadz Hanan Ataki. Nah, terus dari situ foto bareng lah. Ada dia. Di antara artis-artis yang lain kan semua nggak pakai cadar, di belakang lah dia berdiri pakai cadar. Tadinya mau pakai topeng Slipknot ya. Cucukan. Cuma kan nggak ini atau nggak etis Ya, gitu. masa datang ke kajian. Ini ada beberapa komenan dari sobat PR, dari netizen juga ya terkait dari kasus Wandahara ini. Yang pertama ini dari DOOB ya, dengan komentarnya adalah palingan bebas kan backingnya kalangan artis papan atas. Ini sudah mulai meragukan. Sudah mulai meragukan dari kinerja dari kepolisian. Dah, polisi mah bisa mengusut yang seperti ini. Karena mengayomi dan ini masyarakat. Ini ada dari Sidik Warrior Real. Sumpah saya cium tangannya Bapak Kapolri perihal manusia ini dipenjarakan. Apresiasi setinggi-tingginya. Wah, berarti nggak baca salam presisi. Nggak baca berita terbaru tuh ya. Tanya luhur gitu. Naon? Tadi. Yang mana? Ciduk langsung. Jebloskeun we kana sakamangan. Yang tuh bisa gitu atuh. Nggak bisa gitu. Kan harus ada pengadilan dulu. Asli. Terima kasih Kamal Ocun sudah membelokkan. Tadinya orang dek terjadi Eta bener. Iya dari Iwaka 93. Mun jelema eta gaulna jeung masyarakat jelata pasti hukum Ari. Oke, saya translate ya. Kalau Wandahara ini gaulnya sama rakyat biasa pasti dihukum. Pasti dihukum. Tapi kalau gaulnya sama artis mah paling 2 hari dihukumnya. Pasti 2 poin dihukum lagi. Ya, jadi sekarang kan udah masuk tuh laporannya. Nah, nanti tinggal diproses kayak gimana. Nah, ini dari Suhe ya. Ini mungkin jadi salah satu salah satu solusi mungkin kalau misalkan nanti hukum di Indonesia tidak berjalan. Kata Suhe katanya bikeun ka Bandung Zoo keur para maung cenah. Kan yang jadi pertanyaan emang maung bekieu. Tah eta. Maung juga ogah kali. Itu ya. Nah, ini kebanyakan meragukan kalau misalkan kasus ini akan diproses. Nah, ini dari Indra Gunawan ya. Ini saya hanya membacakan ya, Sobat PR. Ini ada komentar dari Indra 66 Gunawan. Nempo foto eta
nempo foto eta asli menirujit lalaki tapi dandan ciga awewe rek ngalawan Kodrat sih daripada ngalawan Madrid ka aing mah sing eling siajang cenah lamun bisa babaturana milu ngelingan lain ngadukung tindakan nu salah cing menang hidayah. Bagus terakhirnya kan mendoakan meskipun di awal ada kata rujit tapi di akhirnya cing menang hidayah. Antara rujit dan hidayah. Gitu ya teman ini sobat PR kita kawal juga. Ya. Jangan sampai ini jadi pengalihan isu dari kasus yang membunuh pacarnya tapi bebas. Oh betul itu. Nggak tahu itu teh. Tiba-tiba dibebaskan ya. Ya diputuskan tidak bersalah karena Ya, bukti-buktinya vonisnya bebas karena tidak terbukti katanya secara langsung melakukan pembunuhan gitu. Ya jadi memang ada ininya apa. Karena di Surabaya itu PN Surabaya. Dan konon katanya si ayah dari terdakwa Ayo Ojak adalah seorang anggota DPR. Betul. DPR. Ya kita kawal juga lah. Fungsi kita di program konten ini kan untuk mengingatkan kasus-kasus yang mungkin mulai kegocek dengan kasus baru. Gitu. Mudah-mudahan kita selalu ada dan selalu hadir. Selalu mengawal. Gitu ya? Iya betul, mengawal. Emang orang fatwa. Minggu hareup diberi tema anyar, bahasan minggu kamari pas di pohon. Gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Ini nih yang si Wanda ini dulu kita tunggu perkembangannya kayak gimana. Karena sampai kita syuting hari ini ya masih yang tadi ya masih perlaporan hari Rabu itu ya. Masih statusnya terlapor. Jadi kalau terlapor itu masih ada proses lainnya ya. Untuk nanti dipanggil, ditanya-tanya. Sebagai nantinya kalau misalnya dari kan terlapor belum dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Nanti kan sudah proses ke sana berubah jadi misalnya tersangka. Nanti di sidang berubah jadi terdakwa. Setelah ada vonis misalnya bersalah jadi terpidana. Keren Kamal Ocon teh. Ini saya dulu wawasan. Hukum, bukan saya pernah kuliah di hukum, Pak. Oh, kuliah di hukum. Lex derajat, gitulah. Keren. Keren Kamal Ocon teh. Ada nulum delictum, itu. Nulung delictum. Ingkarso. Tulodo. Gitu ya, sekali lagi kita tunggu update-nya kayak gimana karena untuk update-update berikutnya untuk kasus Wandahara ini pasti diposting di Instagramnya Pikiran Rakyat. Gitu ya. Buat Sobat PR, berita-berita dan juga bukan kasus atuh. Ya pokoknya yang lagi ngetrend seminggu belakangan ini sudah kita sampaikan. Yang baiknya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, yang jelek-jeleknya udahlah tinggalin. Ya jangan dianggap serius. Sekedar mengisi waktu juga nggak apa-apa ya. Mengisi waktu juga nggak apa-apa. Ini ditingkatkan lagi buat Sobat PR para lajang we mah mulai rada marales para lajang. Diramein lagi, komen api-api. Dan juga jangan lupa komen Fakjon is back or Fakjon is not back. Gitu. Is die kan, jadi sudahan gitu. Terus, main mengharapkan eta? Enggak, kan tadi pilihan antara go Fakjon atau stop Fakjon. Benar. Gitu ya, nanti komen di bawah. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat PR yang nonton dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada bercandaan yang kurang berkenan, kritik dan saran boleh langsung dicantumkan di kolom. Tapi mohon maaf, kita mah narsistik. Jadi anti kritik. Asli, mau dibaca kok. Tapi nggak apa-apa, ada effort dulu aja nih. Misalkan ada kurang-kurang apa, nanti kita tampung. Ya. Gitu ya bahasanya gitu coy, kita tampung. Kita tampung segala kritik dan saran. Iya, kita tampung dulu. Ya, Nun sekali lagi, Kamal Ocon, mudah-mudahan kita bisa sering ketemu. Amin, insyaallah. Di event lain. Mudah-mudahan disetujui Fakjon berlanjut. Yes, amin. Mudah-mudahan bisa jadi bertiga kita sama Tamara Andi. Dan untuk menutup episode kali ini akan ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Kamal Ocon. Ini menentukan apabila kata-kata hari ini di episode ini dari Kamal Ocon sangatlah indah akan dilanjutkan. Jadi khusus kayak mana Fakjon yang kata-kata hari ini. Gitu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Karena tadi kita berbicara soal Kodrat dan berbicara soal joki.
Wah. Jadi kata-kata hari ini, matahari bersinar, bumi berputar, tidak capek. Angin berhembus, air mengalir, tidak capek. Kenapa manusia bekerja harus capek? Kenapa manusia belajar harus capek? Jadi jika Anda capek bekerja, silakan hubungi saya. Saya yang akan menggantikan Anda bekerja. Kamal suruh. Nuhun sekali lagi Kun Kurniawan pamit. Kamal Wacan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.